Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dimuliakan Allah, semoga sahabat semua yang menonton video ini, saya doakan Allah ampuni dosanya, Allah mudahkan rezekinya, dan yang masih punya hutang, semoga Allah lunasi hutangnya. Di pagi hari yang sangat luar biasa ini Bapak Ibu semua, kami akan memberikan tema sesuai dengan request Anda, yaitu ketenangan hidup dengan rasa ikhlas. Bagaimana cara mendapatkan ketenangan hidup? Kita ikuti poin demi poin. Jangan lupa sahabat semua subscribe, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa like dan share ke semua grup WA dan Facebook Anda. Semoga yang meng-share ke semua grup WA menjadi amal kebaikan Anda di akhirat nanti. Sukses selalu, salam dahsyat, salam luar biasa. Pertama Bapak Ibu semua, bagaimana Bapak Ibu menghadirkan rasa ikhlas, rasa ketenangan, damai, itu harus ada ilmunya Bapak Ibu semua. Karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan kita untuk mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Salah satunya ada di surat Al-Isra ayat 83, di situ Allah berfirman yang artinya bismillah, dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita suka berpaling, dikasih kesenangan, dan membelakang dengan sikap sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Ayo siapa? Gitu ya. Catat di surat Al-Isra ayat 83. Itulah Bapak Ibu semua, tatkala manusia diberikan kesenangan, kita suka berpaling kepada Allah ya. Ada juga di surat Al-A'raf ayat 28, di situ Allah berfirman yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan berzikir. Jadi kalau Bapak Ibu salah satunya ingin hati tenang, mutmainah, jiwa-jiwa yang tenang, berzikir kepada Allah dan membaca istighfar, tasbih, tahmid, tahlil dan sebagainya ya. Dan hanya mengingat Allah, hatimu jadi akan tenang ya. Dan ini sangat luar biasa ya. Ini ada pesan dari Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, sungguh kasihan orang-orang yang cinta dunia. Mereka pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini, padahal mereka belum merasakan kenikmatan yang paling besar di dunia. Maka ada yang bertanya, apa kenikmatan yang terbesar di dunia ini? Untuk menjawabnya, cinta kepada Allah. Number one ya. Anda sudah cinta belum sama Allah? Merasa tenang ketika mendekat diri kepadanya dengan sholat, dengan duha dan sebagainya. Untuk rindu bertemu dengannya, serta merasa bahagia ketika berzikir dan mengamalkan ketaatan kepadanya. Sangat luar biasa Bapak Ibu semua ya. Ada lagi di surat Al-Mu'minun ayat 24. Kita kupas ada beberapa ayat terlebih dahulu ya. Di situ Allah berfirman yang artinya sungguh bahagia orang-orang yang beriman, yaitu siapa? Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya ya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada guna. Dan siapa lagi? Orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang menjaga kemaulannya kecuali terhadap istri-istri dan budak yang mereka miliki. Maka sungguh mereka adalah hal tersebut tidak tercela. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya, termasuk jabatan Anda Bapak Ibu, dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itu akan mewarisi, yakni surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu semua, ada syarat Bapak Ibu untuk mendapatkan ketenangan dengan rasa ikhlas. Apa itu? Nomor pertama, yaitu senantiasa bersabar dan ikhlas dalam kehidupan. Bapak Ibu, pada saat kita mempunyai masalah, belajarlah tentang ilmu ikhlas. Kalau Bapak Ibu saat mengalami punya banyak masalah, oh ini caranya Allah. Caranya Allah supaya aku bertobat, supaya kembali. Tapi itu tidak berlaku bagi kita yang lagi stres. Makanya stres, kondisi banyak setan, itu menggoda kita supaya kita jauh dari Allah. Makanya tugas Anda Bapak Ibu, yuk jadikan dari sekarang Anda jadi konsultan utang masalah hidup. Di luaran sana itu banyak orang-orang yang butuh ilmu Anda, butuh silaturahmi Anda, butuh motivasi Anda. Hidayah itu datang bukan dari orang-orang besar, tapi dari diri Anda. Bapak Ibu, dengan Anda banyak menolong orang lain, maka akan dimudahkan, ditolong oleh Allah ya.
Dengan cara apa? Ya, dengan kita bersabar dalam kehidupan, yaitu kembali lagi kepada Allah. Ya Allah, ini terjadi. Makanya dengan cara apa? Ya Allah, aku ikhlas, aku sabar, aku menerima. Semua ini atas izin-Mu, ya Allah. Kalau kita bersabar, Bapak Ibu semua, Allah akan memberikan pahala kebaikan. Allah akan memberikan jalan-jalan. Makanya ada di surat Al-Baqarah ayat 45. Di situ Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu amat berat kecuali orang yang khusyuk. Dan yang nomor 2, Bapak Ibu semua, yaitu mendirikan sholat. Ini sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu semua. Dengan Anda mendirikan sholat, hatimu akan tenang. Apalagi sholat di awal waktu dan berjamaah, nikmat rasanya. Maka saya sarankan kalau Bapak Ibu ingin terjadi perubahan besar dari hidup Anda, usahakan maghrib dan isya tur sholat. Maghrib di sini, isya di sini. Hidupmu akan berkah dan bahagia. Serius Bapak Ibu. Dengan kita mengadakan tur sholat, hidupmu akan berkah. Serius. Bayangkan Bapak Ibu, dengan kita mendirikan sholat berjamaah 27, kalikan berapa keluarga kita? Ada 5. 27 kali 5 sudah berapa? 135. Kalikan dalam seminggu, kalikan sebulan, sudah berapa? 3050 kalau tidak salah. Betapa luar biasanya Bapak Ibu, saat kita sholat berjamaah, Allah angkat derajat kita. Maka jangan lupa Bapak Ibu, mulai dari sekarang perbaikilah sholatmu dengan sholat berjamaah. Untuk Bapak-Bapak, sarankan di shop yang pertama. Ya, ini sangat luar biasa, memberikan ketenangan. Karena pada saat kita sholat, ruh kita terisi Bapak Ibu semua. Dan apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, apapun masalahnya, segera ambil wudhu, lakukan sholat tobat, sholat hajat, sholat sunnah yang lainnya, duha, tahajud. Maka pada saat Bapak Ibu melakukan ibadah, menjadikan kebutuhan, maka hidup Anda akan berkah. Waktunya, ilmunya, rezekinya. Maka hati-hati Bapak Ibu semua, kenapa Anda galau? Karena kurang finansial, kurang duit, kurang rezeki, betul? Itu terjadi karena kita melalaikan sholat. Maka ada satu motivasi yang sangat luar biasa untuk Anda yang hari ini bermasalah dalam hidupnya, yang masih galau. Satu pesan adalah, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki rezekimu. Dan yang nomor 3 Bapak Ibu, yaitu dengan mengingat Allah. Mengingat Allah, hatimu akan tenang dengan cara berzikir, terutama beristighfar. Pada saat kita beristighfar, Allah akan ampuni dosa kita. Allah akan memberikan jalan-jalan kebaikan kepada kita. Karena istighfar itu yang menenangkan hati. Bahkan Allah tidak akan menurunkan azab apapun kepada kita selagi kita membaca istighfar. Itu pesan Allah di surat Al-Anfal ayat 33. Dan Bapak Ibu semua, Allah akan memberikan harta yang lebih banyak dan pada anak-anak kita. Bahkan Allah turunkan hujan sebagai keberkahan dengan kita selalu baca istighfar. Istighfar itu sangat luar biasa. Anda bisa membaca zikir yang lainnya. Anda di pagi hari dengan Anda membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maka Bapak Ibu semua, amalan kecil tapi nanti jadi pahala berat nanti di akhirat. Salah satunya dengan membaca tasbih. Bahkan dalam hadis katakan, barang siapa yang membaca tasbih 100 kali, maka Allah akan ampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Banyak sekali. Ada lagi kalau penolak bala, supaya kita tidak punya masalah besar. Bahkan masalah besar jadikan ringan. Bahkan bala apapun, keburukan apapun Allah tutup. Itu dengan membaca doa Nabi Yunus. Pada saat Anda punya masalah besar, mungkin Anda merasa galau, masalah tidak selesai, tapi datanglah kepada Allah dan berdoa. Anda sudah hafal doanya, doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gitu ya. Anda lakukan terus ya. Nanti kemudahan Allah akan datangkan. Kesusahan akan hilang dengan sendirinya. Maka sekali lagi berpesan, perbanyaklah berzikir mengingat Allah, maka hatimu akan tenang. Dan nomor 4 Bapak Ibu, ternyata adalah berbaik sangka atau berpositif thinking kepada Allah. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, nanti Allah juga akan berbaik sangka pada kita. Kebalik Bapak Ibu ilmunya. Jadi kalau kita selalu berbaik sangka kepada Allah, kepada orang, maka kejadian baik. Hidup kita negatif positif itu tergantung pada feedback kita. Kalau kita selalu berprasangka buruk, maka itulah yang terjadi. Maka hati-hatilah Bapak Ibu, ucapan, tindakan kita harus selalu positif. Karena positif melahirkan energi positif, rezekinya pun positif, dan takdirnya pun akan positif. Jadi sekali lagi satu poin, selalu berbaik sangka. Meskipun Bapak Ibu datang ujian begitu bertubi-tubi, yang menurut Anda jelek, tapi ingat sekali lagi, masalah itu yang menguatkanmu, masalah itu yang menyehatkanmu, masalah itu yang mencerdaskanmu, masalah itulah yang bikin kau dekat dengan orang takwa. Maka keluarlah surat Al-Baqarah 155 yang artinya di situ di surat Al-Baqarah, bismillah. Dan pasti akan aku uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitu yang apabila ditimpa musibah dia berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kamu dikembalikan.
Dan di ayat yang 156, dan mereka itulah orang yang memberikan dapat ampunan dan rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Siapa orang yang dapat ampunan, dan yang terpenting adalah mendapatkan rahmat. Syarat mendapatkan rahmat ada selalu berbaik sangka kepada Allah. Dan yang terakhir nomor 5 adalah yakin akan pertolongan Allah Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, yakinin. Karena pertolongan itu akan datang kalau Anda benar-benar bertobat, rajin sholat, rajin duha, rajin istighfar, rajin ngaji. Pertolongan itu datang. Ingat, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Bahkan ada di surat Al-Baqarah 186, di situ Allah berfirman, jika hamba-hambaku bertanya kepadaku, katakanlah bahwasanya aku dekat, aku kabulkan orang yang berdoa kepadaku, asal kau, catatan, mengerjakan kewajiban dan beriman kepadaku. Bapak Ibu, juga ada di dalam Al-Quran, dan Allah tidak akan menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagimu, agar hatimu tentram karenanya, dan kemenangan itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Pertolongan kepada Allah benar-benar Allah berikan pada Ashabul Kahfi. Anda pernah dengar kisah Ashabul Kahfi yang ada di gua? Ini sangat luar biasa. Pada saat dia bermulakan kebaikan, minta pada Allah sebagai asbab kebaikan itu, maka pelan-pelan gua itu dibuka. Intinya dari kisah itu Bapak Ibu semua, selagi Bapak Ibu dikasih kehidupan, banyaklah menolong orang. Dengan menolong Allah, maka kebaikan, kemudahan akan datang. Banyaklah berbakti kepada orang tua, banyaklah bersedekah kepada fakir miskin, banyaklah bantu pada fakir miskin dan masjid yang lagi dibangun, rumah tapi termasuk rumah tahfidz dan masjid BPMI yang lagi kita bangun. Pada saat Anda menolong, termasuk Anda membuka konsultasi utang dan masalah hidup, pertolongan akan mudah datang bagi orang-orang yang selalu memberi. Jiwa-jiwa pemberi, menolong, memudahkan, memaafkan, itu akan menghadirkan pertolongan Allah. Bapak Ibu, pertolongan Allah akan datang di saat yang tepat. Hanya Allah yang maha tahu. Bersabarlah Bapak Ibu, saya yakin Allah tidak akan ingkar janji terhadap janjinya. Saya pastikan orang-orang yang takwa akan diberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan Anda like, subscribe, share ke semua grup ya, Facebook dan sebagainya. Itu akan menjadi amal kebaikan di akhirat. Pada saat mereka menonton ini, semoga jadi amal kita jariah di akhirat nanti. Jika Bapak Ibu punya masalah hidup, kami berikan konsultasi gratis, hubungi nomor WA kami. Bersama Allah segera pasti bisa, dengan sedekah hidup luar biasa, berhati dari dosa, keajaiban akan tiba. Saya Yudi Faisal, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.